Karisna Amelia dengan NIM 40 12 11 10 17. Saya Safira dengan NIM 40 12 21 11 76. Perkenalkan, nama saya Ferin Herviola dengan NIM 40122 11129. Perkenalkan, nama saya Anggriani HTPA dengan NIM 401211023. Perkenalkan, saya Juventia Gusidora dengan NIM 4012 211032. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 401221150. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang dimana dalam pasal 1 ayat 1 anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Selanjutnya, etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, profesi kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pembinaan profesi. Pembinaan profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis kepolisian. Etika kepribadian yaitu sikap moral seorang anggota Polri terhadap profesinya yang didasarkan panggilan ibadah sebagai umat beragama. Selanjutnya yaitu etika kenegaraan, yaitu sikap moral seorang anggota Polri yang menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Selanjutnya yaitu etika kelembagaan, yaitu sikap moral seorang anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bayangkara dari segala martabat dan penghormatannya. Etika dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu sikap moral seorang anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terakhir yaitu Komisi Kode Etik Polri, yaitu suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri dan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bab 2. Etika Profesi Polri. Bagian ke-1, Ruang Lingkup. Pasal 2. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencakup 1. Etika kepribadian, 2. Etika kenegaraan, 3. Etika kelembagaan, 4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat. Bagian kedua, etika kepribadian. Pasal 3. Dalam etika kepribadian, setiap anggota Polri wajib 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Bagian ketiga, etika kenegaraan. Dalam etika kenegaraan, setiap anggota Polri wajib 1.
menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan, serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. 5. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. 6. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara persatuan dalam kebinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Bagian keempat, etika kelembagaan. Pasal 5. Dalam etika kelembagaan, setiap anggota Polri wajib 1. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri. 2. Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. 3. Memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. 4. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. 5. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian. Dalam menggunakan kewenangannya, maka anggota Polri wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Nah, setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangan dan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasannya langsung. Nah, selanjutnya setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi. Nah, dalam rapat atau pertemuan untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut. Setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa setia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawab sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia, atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan menginginkan untuk memberi pertolongan. Yang kedua, merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya. Yang ketiga, merupakan kewajiban moral seseorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus. Yang keempat, merupakan sikap terhormat atau terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang meninggal dunia. Yang kelima, selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan. Yang keenam, merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman, atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain. Selanjutnya, etika dalam hubungan dengan masyarakat terdapat di dalam pasal 10 ayat 1. Dalam etika hubungan dengan masyarakat, anggota Polri wajib A. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara. C. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran.
keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat. D. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik. E. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. F. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas. Ayat 2. Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dengan senantiasa A. Memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan. B. Tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. C. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya. D. Tidak boleh menolak permintaan, pertolongan, atau bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya. E. Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat. F. Tidak menyebarkan berita dengan dapat meresahkan masyarakat. Dan G. Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, penegakan kode etik profesi terdapat pada pasal 11 ayat 1. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran A. Kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. B. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Ayat 2. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikenakan sanksi berupa A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung. C. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. D. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian. Ayat 3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tertulis dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Ayat 4. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada peraturan pemerintah dimaksud. Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat 1, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf B dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media. Ayat 3, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf C, kewajiban untuk mengikuti penataan atau pelatihan ulang pembinaan profesi di lembaga pendidikan Polri dengan biaya dari Satker terperiksa. Ayat 4, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf B, yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk A. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda. B. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda. C. Pemberhentian dengan hormat. Dan D. Pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 13, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf C bersifat mutlak dan mengikat. Pasal 13, sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf A, B, dan C bersifat mutlak dan memikat. Pasal 14 ayat 1, pemeriksaan dalam pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Ayat 2, tata cara sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 lebih lanjut diatur dalam peraturan Kapolri. Pasal 15, untuk anggota Kapolri yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara minimum 3 bulan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka dapat direkomendasikan oleh anggota Komisi Kode Etik untuk tidak layak dijadikan sebagai anggota Polri lagi. Pasal 16, untuk anggota Kapolri yang pernah melakukan pelanggaran kumulatif antara pelanggaran
disiplin dengan kode etik, maka penyelesaiannya melalui sidang disiplin. Kemudian ada pasal 17, dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik Kapolri, maka terperiksa boleh didampingi oleh anggota Polri yang dipilih oleh terperiksa.